Para pendengar sekalian dimanapun anda berada, kembali bersama kami dalam siaran radio pendidikan. Acara ini dikembangkan dan dikelola oleh Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yang ditujukan kepada seluruh siswa-siswi SMP kelas 7. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Teknologi Pendidikan, kembali lagi para pendengar sekalian dalam siaran Radio Pendidikan pada program Harmoni Alam. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu menjaga keseimbangan ekosistem darat. Ekosistem darat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita, dan memeliharanya adalah tanggung jawab kita bersama. Setelah mengikuti program ini, diharapkan siswa dapat yang pertama, memberikan pemahaman yang jelas dan menyenangkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem darat. Yang kedua, menginspirasi mereka untuk bertindak sebagai pelindung lingkungan dengan cara yang mereka mampu. Halo Pak Budi, ada yang bisa saya bantu? Halo Andi, saya sedang khawatir dengan perubahan cuaca yang semakin ekstrim. Musim hujan menjadi tidak menentu, dan panasnya terik sekali. Ya, memang banyak yang mengalami perubahan cuaca ekstrim belakangan ini. Saya juga khawatir akan dampaknya terhadap ekosistem. Benar sekali Andi, salah satunya yaitu banjir besar akibat curah hujan yang tinggi. Banjir dapat menyebabkan erosi tanah yang parah, mengganggu habitat hewan dan tumbuhan, serta menciptakan kondisi yang tidak sesuai bagi kehidupan makhluk hidup di ekosistem darat. Ini bisa berdampak bagi penurunan populasi spesies tertentu atau bahkan mengakibatkan kepunahan lokal. Tapi, saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan untuk membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Mungkin kita bisa mencari tahu lebih banyak tentang hal ini bersama-sama. Ada banyak cara yang bisa dilakukan, mulai dari hal kecil di lingkungan sekitar kita. Nah, bagus tuh Andi. Kalau begitu, saya ingin pergi ke perpustakaan dulu ya Pak Budi. Baik Andi. Halo Citra, apa yang sedang kamu baca? Halo Andi, saya sedang membaca tentang pentingnya pelestarian hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Saya juga baru saja berdiskusi dengan seorang petani yang khawatir dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Dia merasa tidak tahu harus berbuat apa. Tentu, kita bisa memberikan informasi dan edukasi kepada mereka tentang pentingnya menjaga ekosistem. Kita juga melakukan aksi nyata seperti reboisasi atau penghijauan. Nah, menurut kamu, bagaimana keseimbangan ekosistem itu dapat terjadi? Nah, jadi begini Andi, ekosistem daratan terdiri dari berbagai komponen, termasuk hutan, tanah, air, dan fauna. Keseimbangan ekosistem darat terjadi ketika komponen tersebut berinteraksi sehingga membuat sistem yang utuh. Berarti dengan adanya interaksi komponen-komponen tersebut, ekosistem kita sudah terjaga ya? Gak selalu Andi, karena ada berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem darat. Oh, saya tahu. Contohnya seperti pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti penggunaan pestisida dan penggunaan kayu ilegal. Perubahan iklim yang dapat menyebabkan perubahan suhu, kelembapan, dan tingkat sinar matahari. Penggunaan lahan yang tidak terencana, seperti penggunaan lahan untuk pembangunan dan pertanian. Betul sekali Andi. Kalau begitu, pasti ada dong akibat dari perbuatan mereka terhadap keseimbangan ekosistem. Pasti ada dong Andi. Contohnya seperti pencemaran air dan tanah, pemusnahan habitat dan hilangnya kesetaraan spesies, penggunaan kayu ilegal dan produk-produk yang berasal dari kegiatan hutan ilegal, dan lainnya. Terus bagaimana cara mengatasinya? Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, seperti meningkatkan kesadaran dan peningkatan lingkungan di masyarakat, dukung upaya konservasi dan pelestarian taman nasional, hutan, dan lahan basah, hindari deforestasi dan degradasi habitat dengan mengurangi penggunaan kayu ilegal dan menghindari produk-produk yang berasal dari kegiatan hutan ilegal, menjaga keseimbangan alam sekitar, mulai dari kebiasaan sehari-hari seperti pilih produk yang ramah lingkungan.
Nah, bagaimana upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekosistem ini? Upaya pemerintah dalam hal ini adalah pengelolaan hutan secara lestari, termasuk pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, pemantapan kawasan hutan dan peningkatan produktivitas, dan nilai-nilai tambah sumber daya hutan, pengembangan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan, peningkatan akses masyarakat dan pengelolaan hutan, serta penguatan kelembagaan dan SDM kehutanan, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan. Oh, begitu ya Citra. Iya, Andi. Nah, bagaimana jika kita mengadakan workshop tentang pelestarian hutan dan keseimbangan ekosistem komunitas kita? Ide bagus. Kita bisa mengundang pakar lingkungan untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam. Setelah dari perpustakaan, Andi pergi ke Laboratorium Ilmu Pengetahuan Lingkungan dan Andi menghampiri Bu Dewi yang sedang melakukan penelitian. Halo Bu Dewi, apa yang sedang Anda temukan dalam penelitian Anda? Halo Andi, saya sedang mencari tahu bagaimana perubahan iklim mempengaruhi keseimbangan ekosistem, termasuk ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Saya baru saja berdiskusi dengan seorang petani yang mengalami masalah dengan cuaca ekstrim dan gangguan pada tanamannya. Memang, perubahan iklim dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pola cuaca, yang pada gilirannya mempengaruhi produktivitas pertanian dan juga keseimbangan ekosistem. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini? Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan yang memperhatikan ekosistem sekitarnya. Kita juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan di kalangan petani dan juga masyarakat umum. Setelah dari laboratorium, Andi pergi ke kebun sayur milik Pak Eko di pinggiran kota. Halo Pak Eko, kebun sayurnya terlihat subur sekali. Halo Andi, terima kasih. Saya selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan ekosistem di kebun saya. Bagaimana cara Bapak melakukannya? Saya menggunakan pupuk organik dan teknik pengelolaan tanah yang ramah lingkungan. Saya juga menanam tanaman pelindung untuk menarik serangga penyerbuk dan mengendalikan hama tanaman secara. Itu suatu ide yang bagus, Pak. Saya yakin praktik seperti ini bisa diadopsi oleh banyak petani. Ya, saya berharap semakin banyak petani yang peduli terhadap lingkungan seperti saya. Karena banyak para petani yang gagal panen akibat perubahan cuaca yang ekstrim belakangan ini. Keseimbangan ekosistem sangat penting bagi kelangsungan hidup kita semua. Kalau boleh tahu, seperti apa itu ya Pak Eko? Ya, contohnya seperti kekeringan yang berkepanjangan. Ini dapat mengeringkan tanah dan mengurangi ketersediaan air terhadap tanaman. Tanaman yang tidak mendapatkan air yang cukup bisa mati atau menghasilkan hasil yang rendah. Contoh lainnya seperti penyebaran penyakit dan hama yang tidak terduga. Cuaca ekstrim dapat menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan untuk perkembangan penyakit dan hama tanaman yang menyebabkan gagal panen. Oh, jadi seperti itu ya Pak Eko. Dalam cuaca yang ekstrim pada saat ini, kita harus berpandai-pandai dalam bertani agar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Nah, iya benar Andi. Andi bertemu seorang pemilik warung di daerah pesisir. Halo Bu Fani, bagaimana kondisi laut di sekitar sini? Halo nak, kondisi semakin memprihatinkan. Terumbu karang mulai rusak dan stok ikan semakin menipis. Itu pasti membuat kesulitan bagi nelayan di sini. Ya, banyak nelayan yang kesulitan mencari ikan karena penangkapan berlebihan dan kerusakan lingkungan laut. Bagaimana kita bisa membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut? Kita bisa mulai dengan tidak membuang sampah ke laut dan mendukung upaya-upaya pelestarian terumbu karang. Kita juga bisa memperhatikan pilihan makanan yang kita konsumsi untuk memastikan tidak merugikan ekosistem laut. Saya setuju, semua orang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, baik di darat maupun di laut. Betul sekali Andi, kita harus bertanggung jawab atas lingkungan di sekitar kita. Apakah ada langkah konkret yang bisa kita ambil untuk membantu memulihkan kondisi laut di sini?
Ada, salah satunya adalah dengan mendukung program pembersihan pantai dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, kita juga bisa berpartisipasi dalam program restorasi terumbu karang yang diadakan oleh lembaga lingkungan setempat. Saya akan mencari tahu lebih banyak tentang cara kita bisa bergabung dalam program-program tersebut. Andi berkumpul di aula komunitas untuk berdiskusi tentang upaya menjaga keseimbangan ekosistem. Terima kasih telah datang semuanya. Kita semua telah berbicara dengan orang-orang di lingkungan kita masing-masing dan menyadari betapa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Saya belajar banyak tentang praktik pertanian berkelanjutan dan cara menghadapi perubahan iklim dari diskusi kita sebelumnya. Saya senang melihat antusias kita dalam melakukan sesuatu untuk lingkungan. Kita harus terus berkolaborasi dan menginspirasi orang lain untuk bergabung dalam usaha pelestarian lingkungan. Saya punya ide untuk membuat program edukasi tentang teknologi dan pelestarian lingkungan untuk anak-anak di sekolah-sekolah lokal. Dengan demikian, kita bisa menciptakan generasi yang lebih peduli terhadap lingkungan. Saya setuju, saya juga ingin membagikan pengetahuan saya tentang praktik pertanian berkelanjutan kepada petani-petani lain di sekitar sini. Kita juga harus terus mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem laut, bukan hanya untuk nelayan, tetapi juga untuk generasi mendatang. Mari kita mulai dengan merancang rencana aksi bersama untuk menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan kita masing-masing. Oke. Demikianlah adik-adik, sajian kami tentang menjaga keseimbangan ekosistem darat. Semoga adik-adik bisa paham dan bisa menjaga keseimbangan ekosistem kita agar tercipta kehidupan yang harmoni. Baik, para pendengar sekalian, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi pada acara yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.